iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadela Fauza Ramadina dari kelas akuntansi reguler malam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran perusahaan dengan menggunakan 3 metode, yaitu semi average, moment, dan last square. Dan di sini saya akan menjelaskan metode moment. Metode moment, misalkan X adalah variabel random dengan fungsi kepadatan peluang if X theta, di mana theta adalah parameter yang tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan metode untuk mengestimasi parameter theta tersebut. Namun begitu, dari banyak metode estimasi parameter, hanya beberapa metode saja yang sering digunakan. Beberapa metode tersebut adalah metode moment, metode last square atau kuadrat kecil, metode maksimum likelihood estimator atau MLE, dan metode Bayes. Metode moment adalah metode tertua dan yang paling lama digunakan. Metode ini memiliki prosedur yang paling mudah dalam memperoleh estimator atau pendugaan dari satu atau lebih parameter populasi. Dasar pemikiran dari metode moment adalah mendapatkan estimasi parameter populasi dengan menyamatkan momen-momen populasi atau teoritis dengan momen sampel. Jika dimisalkan suatu populasi mempunyai fungsi kepadatan peluang fx theta, maka momen populasi ke K didefinisikan sebagai berikut. Mu K sama dengan E (is K). Selanjutnya, jika dimisalkan x1, x2, dan seterusnya xn adalah sampel acak dari populasi dengan fungsi kepadatan fx theta, maka momen sampel ke K didefinisikan sebagai berikut. Dasar pemikiran menyamatkan antara momen-momen populasi teoritis dengan momen-momen sampel yang dimaksud sebelumnya adalah agar momen sampel menyediakan pendugaan yang baik untuk momen populasi. Oleh karena itu, MK seharusnya merupakan pendugaan yang baik bagi PK dengan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Memon populasi ke J (PJ) biasanya merupakan fungsi dari theta sama dengan theta 1, theta 2, dan seterusnya theta K. Estimator metode momen dari theta sama dengan theta 1, theta 2, dan seterusnya theta K diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan sebagai berikut. P sama dengan M pangkat 1, P pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 sama PM sama dengan MK. Selanjutnya, kita masuk ke metode trend semi average. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data histori tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektivitas dapat dihilangkan. Metode trend semi average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Langkah menggunakan metode trend semi average.
sebagai berikut. Dalam mengaplikasikan metode trend semi average untuk peramalan, 1. Mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Bila jumlah data genap langsung dibagi 2 bila jumlah data ganjil maka disesuaikan dengan salah satu cara berikut. A. Mengeliminasi data tahun paling awal atau akhir. B. Menambah data tahun tengah. Yang kedua, menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tahun tengah data kelompok 1, tahun tengah data kelompok 2. Yang ketiga, menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. Yang keempat, menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan. Yang kelima, menentukan semi average tiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi jumlah data dalam kelompok. Yang keenam, menentukan nilai A dengan cara bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 2, maka nilai A adalah nilai semi average kelompok 2. Yang ketujuh, menentukan nilai B. Nilai B dengan cara bila jumlah data kelompok adalah ganjil, maka nilai B ditentukan dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jarak tahun antara tahun tengah kelompok 1 dan 2. Bila jumlah data kelompok adalah genap, maka nilai B ditentukan dengan cara menghitung nilai antara dengan membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data kelompok nilai B ditentukan dengan membagi nilai antara dengan nilai tahunnya. Kurung buka selisih antara angka tahun. Yang kedelapan, membuat fungsi tren. Yang kesembilan, meramalkan penjualan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk yang hendak diramalkan. Kita masuk ke metode least squares. Metode least squares adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam 2 kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Metode least squares atau kurung buka kuadrat terkecil paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungan lebih teliti. Garis least squares ini mempunyai sifat-sifat, yaitu 1. Penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis dalam 0. 2. Penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data historis dari garis adalah minimum. 3. Garis melalui rata-rata X dan Y. Metode least squares menggunakan cara-cara perhitungan statika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan kurung buka 6. Pengamatan pasut dilakukan untuk menentukan nilai komponen pasut yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan keraksaan dan pemadatan. Metode least squares dapat digunakan untuk menentukan komponen-komponen pasut selain metode Admirali, metode penentuan komponen pasut, dan prediksinya yang umum menggunakan beberapa metode, yaitu metode Admirali, metode semi-grafik, metode least squares, dan lainnya. Perhitungan menggunakan metode least squares menghasilkan nilai komponen hasil perhitungan metode Admirali, tetapi berbeda pada nilai fase. Metode least squares memberikan akurasi yang cukup baik pada hasil prediksi dengan komponen yang lebih banyak. Contoh metode semi average. Data penjualan PT Sejahtera pada tahun 2002 sampai 2006. Tahun 2002 penjualannya 120, tahun 2003 penjualannya 110, 2004 128, 2005 penjualannya 140, 2006 160, 2007 125. Yang ditanyakan penjualan 2008.
Tahun 2002 penjualannya 120, angka tahunnya 100-1. Tahun 2003 penjualannya 110, angka tahunnya 0. Tahun 2004 penjualannya 128, angka tahunnya 1. Ini termasuk kelompok 1, semi totalnya 358 dan semi average-nya 119,33. Tahun 2004 penjualannya 128, angka tahunnya 2. Tahun 2005 penjualannya 140, angka tahunnya 3. 2006 penjualannya 160, angka tahunnya 4. Ini masuk kelompok 2, semi totalnya 428 dan semi average-nya 142,67. Tahun 2007 penjualannya 125, angka tahunnya 5. 2008 angka tahunnya 6. A sama dengan 119,33, semi average 1. B 142,67, itu masuk semi average kedua. 142,67 dikurang 119,33 per 3 sama dengan 23 per 33, 23,33 per 3 sama dengan 7,78. Jadi 119,33 tambah 7,78 kurung buka 6 sama dengan 166. Jadi penjualan tahun 2008 166. Contoh soal metode last course. Data PT Maju Terus pada tahun 2001 sampai 2011. Tahun 2001 penjualannya 15.000, tahun 2002 16.000, 2003 17.000, 2004 17.500, 2005 18.000, 2006 18.500, 2007 18.500, 2008 19.000, 2009 19.250, 2010 19.500, 2011 19.750. Total jadi penjualan itu 198.000. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 198.000 per 11 sama dengan 18.000, yaitu dari jumlah tahun per jumlah penjualan, dan B 48.000 per 11 sama dengan 4,36,36. Maka persamaan last course-nya Y1 sama dengan A plus BX. Y1 sama dengan 18.000 per 436,36X. Maka ramalan penjualan tahun 2018 Y 2012 sama dengan 18.000 tambah 436,36 kurung buka 6 sama dengan 18.000 tambah 2,618,18 sama dengan 2.618,18 dibulatkan menjadi 2.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya Y 2000 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 kurung buka min 6. 18.000 ditambah kurung buka min 2,618,18 sama dengan 15.381,82 dibulatkan menjadi 15.000,382 unit. Kita masuk contoh metode momen. Data perhitungan PT Sinar Jaya pada tahun 2003 sampai 2006. Tahun 2003 penjualannya 145, 2004 150, 2005 165, 2006 170. Yang ditanyakan penjualan pada tahun 2007. Tahun 2003 penjualannya 145, XI 0, XI kali YI 0, X kuadrat 0. 2004 penjualannya 150, XI-nya 1, XI kali YI 150, XI kuadrat 1. 2005 penjualannya 165, XI-nya 2, XI YI-nya 330, XI kuadratnya 4.
2006 penjualannya 170, XI-nya 3, XI YI-nya 510, XI kuadratnya 9. Sukma penjualannya 630, XI-nya 6, XI YI-nya 990, XI kuadratnya 14. Didapatkan dua persamaan. Sukma YI sama dengan V kali A plus B kali sukma XI sama dengan 630 sama dengan 4 kali 4A plus 6B. Sukma XI kali YI sama dengan A kali sukma XI plus B sukma XI pangkat 2 sama dengan 990 sama dengan 6A plus 14B. B-nya itu dapat 9, A-nya itu dapat 144. Sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 144 plus 9X. Y 2007 sama dengan 144 plus 9 kurung buka 9 sama dengan 180. Jadi penjualan pada tahun 2007 mendapatkan 180. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.